Shalom saudara-saudara. Sebuah kehormatan lagi Pak Gem percayakan kepada saya untuk memberikan pengajaran atau yang biasa kita sudah tahu sebetulnya ya. Sebagian besar dari kita di sini atau bahkan semuanya kita sudah tahu nama Tuhan kita adalah Yahweh, yang kita panggil sebagai Bapa Yahweh ya. Mungkin alasannya kita pakai kata Bapa di depannya adalah karena sebagai orang timur kita agak kaku ya untuk manggil secara langsung Yahweh gitu. Apalagi kalau dalam percakapan. Meskipun dalam konteksnya kalau di kitab suci kita baca dia mau kita mengenal namanya, dia mau kita memanggil namanya sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada dia. Dan kalau orang di luar, orang Asia biasanya manggilnya langsung dengan nama Yahweh, begitu. Kalaupun mau ditambahkan depannya, paling ditambahkan our Lord Yahweh, seperti itu kira-kira. Atau ke dalam bahasa yang lain juga mungkin ditambahkan bisa, tapi kebanyakan khususnya di Indonesia ini kita menambahkan kata Bapa. Dan saya rasa itu ada hal yang baik, karena itu juga sebagai bentuk pengakuan kita untuk apa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita mengenal Bapa kita. Amin saudara-saudara. Ya, baik, jadi kita mulai aja. Nama yang benar, nama Sang Pencipta yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tulis di bawahnya sedikit back to basic ketiga, karena ini basic dari pengajaran di sinode kita gitu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk menyampaikan ini yang biasanya disampaikan langsung oleh Pak Gembalanya masing-masing gitu. Oke, langsung aja saya. Ya, kita lihat ini pengajarannya Tuhan Yesus ya. Kita semua tahu Tuhan kita ngajarin doanya gimana. Doa Bapa kami. Ya, dalam Matius 6 ayat 9 dalam PLT 3 saya ngambilnya ini. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada kata namamu, begitu. Saya waktu kecil ya, karena kita mungkin nggak dibiasakan untuk mengerti apa yang kita baca. Jadi istilahnya reading comprehension kita dulu waktu kita kecil tuh nggak jos banget gitu, nggak kayak belakangan ini anak-anak mungkin di sekolahnya lebih diajarkan reading comprehension yang lebih benar gitu, supaya kita bisa lebih mengerti apa yang dibaca. Tapi kita dulu waktu kita masih kecil, asal kita baca dan bacanya benar, sudah selesai. Ya, kita kebanyakan nggak diajarkan untuk berpikir kritis. Benar nggak saudara-saudara? Itu yang saya rasakan ya. Kita nggak diajarkan untuk berpikir kritis. Bahkan dulu kan kita ada sistem pengajaran yang namanya CBSA ya, cara belajar siswa aktif, yang kenyataannya diplesetin, kalau bahasa Sundanya jabok budak sina anteng gitu. Jadi anaknya dicabok atau ditampar supaya anaknya diam duduk dengerin guru ngomong gitu ya, seperti itu. Jadi kita dulu, generasi saya dulu sekitar 45 tahun yang lalu, kita nggak terlalu diajarin untuk berpikir kritis. Kalau kita berpikir kritis, udah lu diem lu, kurang lebih seperti itu, ya. Dan saya pernah gitu untuk lebih berpikir kritis dan lebih berani. Waktu itu saya SMA, saya memberanikan diri bertanya, kenapa Golkar waktu itu nggak disebut partai politik? Sama guru saya dicecer habis-habisan, begitu, kurang lebih begitu ya.
Nah ini, di sini Tuhan Yesus ngajarin namamu, begitu. Dikuduskanlah namamu. Ada dua hal paling tidak yang saya lihat di sini yang bisa saya sampaikan sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk yang pertama menguduskan namanya. Kita harus bersikap hati-hati dalam mengucapkan nama Dia. Dan yang kedua mengajarkan namamu. Yang dikuduskan ini, kata di sini, dikuduskan sini, bukan berarti terus kita nggak boleh nyebut sama sekali. Saya percaya itu. Tapi saat kita sudah tahu namanya, yang berkali-kali saya dikasih kesempatan untuk ngasih tahu di sini, saat kita sudah tahu namanya, kita punya tanggung jawab dalam hidup kita, supaya kita selaras sama Bapa kita. Amin, saudara. Karena kita nggak mungkin nyebut nama Bapa kita, tapi pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita tidak selaras, gitu. Contohnya, kalau ada anak ya berprestasi, sekali lagi, budaya orang timur nanyanya gimana? Wah, anak siapa nih, pinter banget, berprestasi banget, gitu, ya kan? Tapi demikian juga kalau anak ini nakal, ya kan? Anak siapa lu? Bandel banget. Bahkan sampai ada yang sebut, sorry aja, anak setan lu, kayak gitu. Ya. Buat kita sebagai orang tua, seperti yang Ketua Sinode ajarkan, Pak Lukas, kita tidak boleh mengutuk anak kita dengan sebutan yang aneh-aneh. Seberapapun dia bikin kita kecewa, ya, kita nggak boleh ngutuk. Namanya anak adalah manusia, bisa salah. Kita juga dulu banyak salah terhadap orang tua kita, begitu, ya. Jadi sekali lagi, nih, kata dikuduskanlah ini adalah berlaku untuk kita juga, supaya menghormati namanya, seperti kita menghormati, mengasihi nama kekasih kita, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, gitu. Bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan nama kekasih kita, gitu. Contohnya, istri saya Lea namanya. Saya nggak pernah akan mengambil tindakan seperti ini, mengambil hutang atas nama istri saya tanpa sepengetahuan dia. Ngambil hutang dengan sepengetahuan dia pun saya nggak berani. Berhutang pun saya itu nomor keberapa, gitu ya. Artinya, karena saya mengasihi istri saya menghormati dia, maka segala tindakan saya yang ada implikasinya kepada istri saya, maka saya harus berhati-hati. Begitu. Dimanapun saya berada. Termasuk juga di depan anak-anak saya, begitu. Jangan sampai saya dan istri saya terlihat sebagai dua sosok yang berbeda. Misalnya, Dad, minta es krim boleh nggak? Sementara istri saya bilang nggak boleh, tapi kalau saya bilang boleh, nanti akan menjadi suatu hal yang tidak baik di hadapan anak-anak saya. Begitu kira-kira. Orang tua yang nggak kompak itu pasti, ya, dalam hal kecil-kecil seperti itu akan nanti menjadi hal yang bisa lebih besar lagi. Dan itu yang saya jaga dengan istri saya, gitu. Untuk selalu satu pendapat buat anak-anak kami. Demikian juga dengan kita. Kita ini yang sudah tahu namanya, sekali lagi, mari kita kuduskan namanya dengan apa? Pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Nggak bisa kita sembarangan. Oke ya, saudara-saudara ya. Nah, next. Kalau gitu namanya siapa? Sekali lagi, yang kita sudah tahu ini siapa ini? Dalam Yesaya 64 ayat 8, Nabi Yesaya menulis, mengatakan, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa kami.
Nyambung nggak saudara dengan pengajaran Tuhan Yesus? Nyambung. Ratusan tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah mengatakan hal ini, dan ini nggak main-main. Sekali lagi, sistem yang dipakai oleh Tuhan kita dalam mengajarkan anak-anaknya adalah kasih tahu dulu di masa lalu, dan selalu ada konfirmasinya di masa depan. Dan inilah salah satu bentuknya yang bisa kita dapatkan. Dia kasih tahu ratusan tahun sebelumnya di zaman Nabi Yesaya, kemudian ada konfirmasinya ketika Tuhan Yesus datang. Dia menyebut Bapa. Engkaulah Bapa kami. Siapa namanya? Bapa ya. Ya. Kami adalah tanah liat. Dan engkaulah panjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Amin saudara. Kita semua adalah karya tangannya. Ada yang kita dibentuk seperti kendi, ada yang dibentuk seperti alat yang lain, bermacam-macam. Ya, di tempat sedemikian rupa menjadi sebuah karya yang hebat, yang sangat baik. Begitu. Kemudian ayat berikutnya Yesaya 42 ayat 8, di beberapa pasal sebelumnya, akulah Yahweh, itulah namaku. Itulah namaku. Ya. Dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Kita ingat ceritanya saudara-saudara, sewaktu dengan terpaksa Harun membuat patung anak lembu emas, dan dia bilang inilah Tuhanmu, inilah Elohimmu, inilah Yahweh. Begitu. Di sini Bapak Yahweh menyatakan melalui Nabi Yesaya, dan dinyatakan dengan sangat tegas, aku tidak akan memberikan kepujianku, kemuliaanku kepada yang lain, kepada patung. Enggak pernah. Ya, saya jadi teringat pengalaman saya berapa tahun yang lalu ya. Kalau kita waktu masih zaman COVID, ibadahnya online. Jadi kita dengerin khotbah Bapak Lukas waktu itu. Dan khotbahnya online dan komennya dibuka waktu itu. Komennya macam-macam saudara-saudara. 50-50. 50% setuju, 50% menolak. Yang menolak salah satunya berpendapat bahwa Yahweh adalah nama seorang dewa yang tidak layak untuk dipakai oleh orang Kristen. Sama istri saya dibalas komentar itu. Kalau saya punya gitar dan saya kasih nama Yahweh, boleh nggak? Apakah gitar saya memang namanya Yahweh? Begitu ya. Orang itu kemudian menyerang dengan segala macam melalui komentar berikutnya. Terus saya bilang sama istri saya, dah cukup tugas kamu, cukup. Kita di sini bukan menyebarkan pertengkaran, tapi kita menyebarkan nama. Dan waktu kita menyebarkannya itu, kita tidak boleh dengan cara yang panas, saudara-saudara. Gimana orang mau terima apa yang kita beritakan kalau yang kita beritakan adalah hal yang panas di telinga, gak enak gitu. Memang nama dia adalah nama yang kudus, dan bagi sebagian orang pasti terdengar panas sewaktu mendengar pertama kali, karena sebagian dari mereka ini juga sudah ditutup oleh kuasa kegelapan, sehingga waktu Tuhan datang menyatakan namanya melalui pemberitaan kita, terasa panas, mau di kuping, mau di hati, panas gitu. Melawan, memberontak, tidak sekali, tidak dua kali, sering saudara-saudara. Termasuk orang tua saya juga sempat dan masih. Tapi saya mengasihi mereka, saya terus mau memberitakan nama ini kepada mereka. Ya, baik, berikutnya. Bapak Yesus menyatakan namanya.
ini ada dua cara, secara umum dan secara khusus. Secara umum itu ya kepada semua orang, dan secara khusus adalah misalnya kepada Samuel di sini misalnya. Tiba-tiba misalnya Samuel belum kenal gitu ya, tiba-tiba Bapak Yahweh dalam Yesua Mashiach menyatakan dirinya kepada Samuel. Hai Samuel, akulah Yesua, akulah Yahweh penyelamatmu. Itu secara khusus. Yang secara umum begini. Ini. Dari Kejadian 4 ayat 26. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Di sini orang-orang di dunia waktu itu mulai mengenal dan mulai menyembah kepada dia. Mulai orang-orang. Artinya ada yang menyatakannya. Baik dari keluarganya Set waktu itu, ataupun secara kedua atau pihak kedua atau pihak ketiga ya, dari mulut ke mulut mulai di situ. Dan itu adalah tidak lepas dari kuasa Bapa Yahweh. Nah, di sini bukan Bapa Yahweh tidak tahu resikonya, karena Bapa Yahweh sebagai pencipta yang sangat mengerti, yang sangat mengasihi manusia, dia juga memberikan free will, free thinking kepada manusia. Cuma free thinkingnya ini kebablasan. Jangan heran kalau saudara-saudara ya, sekali lagi nanti mendengar berita seperti tadi. Itu kan nama dewa perang bangsa Israel dulu. Itu kan nama dewanya Anu. Itu kan nama dewa kesuburan bangsa Kanaan, misalnya seperti itu. Oh, itu kan dewa yang punya istri, istrinya namanya Aserah. Jangan heran saudara-saudara, jangan heran. Kenapa? Itu adalah hasil pemikiran bebas manusia waktu itu. Ya, manusia pikir, wah, seperti halnya manusia, maka Tuhannya dia pasti punya istri. Nanti begini, begitu. Jadi mereka mencoba mengawinkan, dan ini memang tercatat dalam sejarah. Ada beberapa penemuan arkeologi yang menyatakan Yahweh punya istri, begitu. Sekali lagi saya katakan, jangan heran, ini adalah pemikiran bebas manusia waktu itu, yang sungguh berbeda dengan kenyataan yang kita imani saat ini. Ya, begitu. Jadi jangan heran, ini adalah ketika Bapak Yahweh menyatakan namanya secara umum. Kalau ada yang secara umum, ada juga yang secara khusus, yang tadi seperti saya contohkan, gitu. Bahwa Samuel menerima penglihatan atau apapun juga. Oke, berikutnya saya. Yang secara khusus contohnya yang dicatat dalam kitab suci kita adalah ini, misalnya kepada Abram dalam Kejadian 12 ayat 8. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan air di sebelah timurnya, dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh. Saya percaya Abram melakukan ini karena dia mendapat pernyataan khusus dari Bapa. Karena sebelumnya dia tinggal di sebuah keluarga pagan. Bapaknya Abram ini yang bikin patung, saudara-saudara. Ya, yang bikin patung. Kalau kita baca di Kejadian 11 sebelumnya, bahwa Abram ini memang tinggal di keluarga itu, dan dia dipisahkan oleh Bapa Yahweh. Dia dipisahkan, dia dipanggil untuk suruh pergi saat itu. Dan ini, saya percaya disinilah dia sudah menjabat pernyataan secara khusus. Memang secara eksplisit tidak dinyatakan di sini, tapi kita bisa mengerti kenapa tahu-tahu Abraham nurut. Kenapa tahu-tahu Abraham mau. Waktu itu namanya masih Abram ya, Avram gitu. Karena saya percaya Bapa Yahweh waktu itu menyatakan secara khusus. Contoh berikutnya yang lain adalah berikutnya kan, kepada Mose atau Musa. Kita tahu kejadiannya. Musa sesudah
kabur ya dari Mesir, dia tinggal di tanah Midian waktu itu. Dan dia ngelihat ini, ada semak berduri. Di situ kejadiannya kita udah tahu. Kemudian Tuhan ngomong, Elohim ngomong sama Musa begini. Berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Ini adalah jawaban setelah Mose atau Musa nanya, kamu siapa? Dan Bapa Yahweh menerangkan kepada Mose kata-kata ini, aku ada yang aku ada. Yang kalau ditulis dalam bahasa Indonesia rasanya aneh. Aneh nggak saudara? Aneh, aku ada yang aku ada. Bahasa Inggrisnya I am dan I am. Dipakai sama agama New Age. I am dan I am. Dipakai sama anak-anak muda zaman saya dulu sebagai pernyataan gua bisa karena gua bisa, begitu, kurang lebih begitu, tanpa mereka menyadari asalnya dari mana. The Beatles pun pakai ini, I am that I am, ya. Padahal Bapak Ibu mau menerangkan, saya ada dulu, sekarang, selamanya, dari selamanya sampai ke selamanya gitu, kekal kepada kekekalan. Yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu saja. Ya. Apakah salah Tuhan? Enggak. Salah keterbatasan manusia. Ya. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada. Sekali lagi, aku ada. Sini pakai huruf besar. Artinya dia menyatakan bagian dari namanya itu, artinya itu. I am, bahasa Inggrisnya, aku ada. Telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, dikatakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh di sini. Baru dia ngasih tahu. Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Nah, yang saya dapatkan di sini saudara, waktu Tuhan bilang ini bahwa dia adalah sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, supaya Mose katakan kepada bangsanya di tanah Mesir, artinya bangsa Israel di tanah Mesir sebetulnya masih ingat siapa nama Tuhannya sesungguhnya, masih ingat sesembahannya leluhurnya itu siapa gitu. Sama seperti saya misalnya diutus oleh Pak Gembala misalnya, ngomong misalnya ke Pak Andi gitu. Pak Andi kan kenal sama Pak Gembala kan, kenal lama kan, begitu. Nah, waktu saya datang, Pak Andi, saya disuruh Pak Gembala untuk ABCD, begitu. Ya, ini juga salah satu bentuk konfirmasi yang Tuhan lakukan. Pengetahuan yang sudah diberikan akan selalu mendapat konfirmasi berikutnya bahwa itu adalah sebuah kebenaran, begitu. Ya, jadi ini yang Tuhan nyatakan kepada Mose secara khusus dan kita tahu kesananya bagaimana. Sayangnya ayat 15 ini sering dipotong oleh saudara-saudara kita yang lain waktu kita baca kitab suci. Biasanya ada kitab suci LAI yang besar di sini. Oh ini ya. Ada kamusnya nggak Pak? Pinjem ya. Kita lihat di sini ada kamusnya nggak nih? Ada peta. Kamusnya ada. Coba kita lihat. Karena saya dulu juga ngelihat waktu saya kecil ini kok ada kamus di belakangnya dan saya lihat ada nama Yahweh di sini. Ada nggak di sini? Adanya gini. Tuhan huruf besar semua. Ya, Tuhan huruf besar semua di sini. Salinan dari nama sesembahannya Israel. Yang ngomongnya pakai kata A ini ya. Allah. Yaitu Yahweh.
Ada kan di sini gitu, ada di sini. Cuma ditaruh di belakang, disembunyiin. Nanti kita tahu kenapa. Kira-kira gitu. Dibedain sedikit. Baik. Jadi dia menyatakan namanya, gitu. Dan lagi saya pengen cerita kepada saudara-saudara di sini yang mungkin belum pernah dengar sebelumnya. Waktu saya SMA kelas 1, teman sebangku saya yang Muslim nanya sama saya, Tuhan kamu namanya Yahweh ya? Waktu saya SMA, saudara, tahun 91 waktu itu, dia ngomong gitu. Apa nggak kaget kita? Dia aja tahu nama Tuhan saya sebenarnya siapa gitu. Masa kita masih menolak? Itu tahun 91, saudara. Teman yang Muslim tahu ya. Dan saya pegang cerita pengalaman saya ini sampai selama-lamanya, bahwa dia aja tahu masih kita nggak tahu. Ya. Kasihan banget kita gitu loh kalau kita sampai benar-benar menyanyiakan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Amin, saudara. Lanjut saya. Ini saya sebetulnya berharap di sini ada saudara-saudara kita yang kayak ide gitu sebelumnya ya. Tapi oke lah, buat adik-adik semua yang masih jauh lebih panjang nanti usianya daripada saya, ini bukti arkeologi bahwa namanya ada tercatat ribuan tahun sebelumnya. Tercatatnya di mana? Di Mesir, saudara-saudara, dalam bentuk hieroglif. Ya, ini tertulis dalam pada sebuah sisa tiang dari batu kapur. Ya, tertulisnya ini nama Yahweh ini. Ini sebetulnya nama Yahwehnya kalau nggak salah gini. Tulisannya The Land of the Shashu of Yahweh. Shashu ini siapa? Shashu ini di bangsa pengembara, panggilan terhadap bangsa pengembara. Kalau kita bandingkan dengan kisah dalam kitab suci, bangsa Israel memang pergi dari tanah Kanaan waktu itu, ya, balik lagi ke Mesir. Tanah Kanaannya memang sudah dipersiapkan sebelumnya waktu itu, tapi belum dinyatakan secara spesifik. Mereka sudah mulai tinggal di sana sejak Abraham. Kemudian karena masa kekeringan, kelaparan, dan hanya ada makanan hanya ada di Mesir di zamannya Yosef, zamannya Yusuf. Maka bangsa Israel pindah ke Mesir. Dan itu waktu mereka ada di sana tercatat punya Tuhan namanya Yahweh. Begitu. Memang ada pendapat juga, saudara-saudara, jangan kaget. Jangan kaget kalau ada yang menganggap kalau gitu Bapak Yahweh itu bukan sesembahan spesialnya orang Israel waktu itu. Mungkin sesembahannya pengembara yang lain, kemudian diadopsi oleh bangsa Israel. Jangan kaget, saudara. Sekali lagi, Bapak Yahweh menyatakan dirinya secara khusus, secara spesifik bahwa bangsa pilihannya adalah bangsa Israel. Tapi dia juga menggunakan pengetahuannya ini menyatakan kepada bangsa lain, misalnya kepada bangsa Niniwe, betul tidak? Melalui Yunus. Kemudian kepada, kalau kita baca ceritanya Yob atau Ayub, ya, Yob atau Ayub itu sebetulnya orang mana? Orang Israel bukan. Ada kemungkinan bukan kalau menurut pendapat saya. Tapi Tuhan juga menyatakan bahwa inilah hambaku yang setia. Artinya dia juga menyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, nggak menutup kemungkinan. Memang keselamatan akan
diturunkan, dilahirkan dari bangsa Israel dan secara spesifik dari suku Yehuda. Memang. Tapi yang akhirnya keselamatan itu berlaku bagi seluruh bangsa. Jadi pada awalnya Tuhan pasti sempat kasih tahu kepada bangsa yang lain. Begitu. Makanya kenapa orang Majus dari timur datang nyari raja. Karena pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Hebat ini ada pada mereka juga. Ya. Kayak berikutnya. Masih bukti arkeologi. Nah, ini tadi gambarnya. Ini di Mesir, daerah reruntuhan ini dekat Luxor. Jadi kalau Mesir sekarang agak ke selatan gitu. Ini. Jadi ada. Artinya ribuan tahun yang lalu ada bukti arkeologinya gitu ya. Yang dicatat oleh orang yang tidak percaya. Ya. Bangsa Mesir punya dewa-dewanya sendiri, punya sesembahannya sendiri. Tapi mereka masih mau mencatatkan nama Tuhan kita pada istana mereka gitu. Mungkin dalam konteks peperangan bahwa raja mereka bisa ngalahin bangsa Sasu yang punya dewa namanya Yahweh. Mungkin konteksnya gitu. Ya. Tapi mari kita berpikir lebih jauh dari itu. Mari kita berpikir lebih luas dari itu bahwa Bapak Yahweh itu memang ada. Dan ini buktinya. Dia sudah menyatakan hal ini gitu. Ya. Saya rasa baru ini bukti tertuanya, gitu. Ini sekitar 1300 sebelum Masehi, BC, before Christ, ya kan? Kalau sekarang diganti BCE, before Common Era. Mereka berusaha menghilangkan istilah Christ, itu menghilangkan istilah Mesia, menghilangkan istilah Masehi, untuk manusia supaya lupa bahwa tahun Masehi itu adalah dimulai dengan batu penjuru Tuhan Yesua. Ya, oke, next. Saya berusaha cepat karena ada yang lainnya. Penegasan kembali dalam kitab suci. Jadi namanya Yahweh ditegaskan lagi dalam kitab suci. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi gini, kita harus bersyukur. Satu, kita bersyukur kepada siapa? Kepada Bapak Yahweh. Untuk apapun yang kita terima pada hari ini setiap saat, ya, panggil namanya. Kalau saya ngajarin anak saya untuk berdoa sebelum tidur, panggil namanya. Kalau dia udah mulai bingung, SMA 2 kali, ayo berdoa, sudah bingung, doanya apa ya? Panggil dulu namanya. Oh ya, baru dia ingat. Bapak Yahweh, terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Sekarang aku mau tidur, aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, aku berdoa, amin. Simple aja begitu. Panggil namanya, saudara. Saat kita nggak tahu harus ngomong apa karena tekanan hidup kita, panggil aja namanya. Itu yang saya dapatkan dulu waktu mama saya sakit. Saya hanya panggil namanya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ngelihat kondisi mama saya yang stroke waktu itu, sudah BAB darah, itu saya gimana? Panik saya. Tapi saya hanya bisa memanggil namanya, saya panggil namanya. Papa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya doa Bapak kami aja. Saya SMA Israel, tiap kali saya ingat. Gitu. Dokter waktu itu ngajak ngomong saya sama kakak saya dengan kata-kata yang kurang menjanjikan waktu itu. Tapi kemudian saya serahkan semuanya ke dalam Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah yang terbaik yang menurutmu terjadi. Tapi kalau boleh saya minta, sembuhkan. Dan sekarang mama saya sembuh total dari stroke. Ya,
Gak bisa kemana-mana, jalan-jalan lagi. Pengen ke Bandung, pengen naik bus ke Jakarta. Oke. Ya. Ayat yang tadi juga merupakan penegasan Bapa Yahweh. Penegasan, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada aku. Itu penegasan lagi ya, saudara-saudara ya. Kita sudah tahu ayat-ayat ini, sebagian besar dari kita tahu inilah yang kita bisa pakai untuk menerangkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Ya. Oke, berikutnya. Jadi nama Bapa sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh. Ada yang tahu ini gambar ini dari mana selain jawabannya dari internet? Aslinya ini ada di mana? Ada di sebuah katedral di Inggris sana. Katedral. Ada namanya Yod-Heh-Waw-Heh. Katedral, saudara-saudara. Harusnya saudara-saudara kita yang Katolik juga tahu namanya. Harusnya. Banyak yang nggak tahu, banyak yang heran. Ya, next. Siapa ini nih? Ini siapa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah orang biang keroknya nih, yang bikin terjemahannya jadi aneh gitu ya. Siapa dia? Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Cuma tulisannya terlalu kecil ya, saya berusaha masukin ini. Ya, dari Wikipedia aja. Baik, makasih Sam. Good job. Ya, siapa dia ini? Ya, sastrawan saudara-saudara. Tahun segini. Dia lahirnya di Malaka, kemudian meninggalnya di Mekah 1584, lahirnya 1796. Dia sastrawan. Munsi ini adalah gelar guru bahasa. Begitu. Dia lahir, dia keturunan Arab India, keturunan orang kaya dong, ya. Jadi dia punya ilmu bahasa. Kita tahu saudara-saudara kita yang orang India itu ngomongnya pinter banget. Mereka dikasih talenta untuk berbicara. Ada yang punya teman orang India nggak di sini? Tadi aja yang goyang-goyang. Ya, memang itu budayanya mereka. Bingung saya juga. Saya punya beberapa teman orang India. Tapi mereka sendiri bilang, lu kalau ketemu orang India sama ular di padang pasir, yang mana duluan yang dibunuh? Gue bilang, ya ular lah. Salah, lu mati duluan, lu ntar. Bunuh dulu orang India. Itu orang India yang ngomong, saudara, bukan saya ya. Artinya mereka sendiri sudah tahu bahwa mereka itu punya talenta dalam berbahasa yang luar biasa. Ya, mereka punya talenta bahasa yang luar biasa. Ya, bahasanya mereka tuh unik. Gitulah. Ya. Dan ini salah satu keturunannya gitu. Agamanya Muslim, dibesarkan di budaya Melayu di Malaka. Pada saat itu baru saja dijajah Britain, Inggris, ya. Dia bekerja sebagai guru bahasa Munsi. Pada awalnya dia mengajarkan bahasa Melayu kepada keturunan India. Di Garnison Malaka, tentara Gurkha, ya, yang ngajarin. Dan kemudian kepada para misionaris, pegawai dan pebisnis Britain dan Amerika. Ya, dia bekerja untuk siapa nih? Thomas Stamford Raffles. Ya, siapa dia? Misionaris terkenal. Gitu, sebagai juru tulis. Ya, menerjemahkan Injil dan serta teks agama Kristen lainnya untuk London Missionary Society di Malaka dan menjadi pencetak untuk American Board of Missions di Singapura. Tentu dia dengan timnya, saudara-saudara, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Inggris, mau King James Version atau yang lainnya itu ke dalam bahasa Melayu. Saat dia melihat namanya,
Dia mungkin bingung buat tulis apa ini. Ah ya udah, Allah aja gue tulis lah gitu. Dengan apapun motivasinya saya nggak tahu, karena saya nggak pernah ketemu dia. Kalau disebut dia bengkeroknya tadi, seperti Pak Epi bilang, seperti saya juga pernah beranggapan seperti itu, mungkin. Tapi dia disuruh sama pemerintah Inggris waktu itu. Kenapa dia yang disuruh? Ya karena dia yang punya gelar kesastraan untuk menerjemahkan. Yang bisa baca tulis waktu itu sedikit, apalagi bilingual seperti dia ini. Mungkin dia malah trilingual. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa India, bisa dia, ya. Makanya dia dipercaya. Dan dia juga pernah menerjemahkan beberapa fabel Hindu. Gitu. Artinya dia sangat dipercaya oleh pemerintah Inggris untuk menerjemahkan. Akibatnya, karena yang menerjemahnya orang Muslim, ya ada nama Tuhannya dia di kitab suci yang kita baca dulu. Nah, sekarang kita sudah pakai ILT ya. ILT ini diterjemahkan merupakan terjemahan dari kitab suci J.P. Green sebetulnya yang dipakai di seminar-seminar. Jadi kalau orang yang sekolah di seminar mestinya tahu, makanya saya harap tadinya ada siapa ide di sini gitu, karena dia sarjana teologi ya. Oke, next. Ini mukanya. Kalau ketemu orang kayak gini, ingat aja. Oh, lu kayak Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Siapa nih? Canda, oke? Next aja, Sam. Jadi apa yang harus kita lakukan ini? Panggil namanya, saudara-saudara. Panggil namanya, ya. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersaksi kepada orang-orang sekitar kita. Apa hal baik yang kita alami sebagai pemeliharaan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua, masih ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apa gitu? Karyanya dia. Bahwa kita tidak pernah berkekurangan, amin. Kita tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak, tidak. Kita diangkat, kita diberi hikmah, kita diberi kekuatan untuk melampaui semuanya. Amin, saudara. Ya. Saat kita menyebut namanya, Tuhan juga bilang sebelumnya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Sama persis dengan di Ulangan 5 ayat 11. Sekali lagi, kesia-siaan itu bagaimana? Sembarangan. Saya boleh tambahkan? Boleh. Ada sesuatu yang saya juga baru ini dapat ya, dari ambil waktu. Kesia-siaan itu kalau dalam bahasa Inggris McCoy. Nah, itu bukan artinya seperti yang kita selama ini pikirkan ya. Sia-sia itu seperti begini. Kita lagi lapar nih, dikasih makanan. Nah, kita sia-siakan artinya dimakan nggak? Nggak dimakan. Makanya ini kesia-siaan artinya nggak dilupakan gitu, nggak dipakai namanya. Itu kesia-siaan itu artinya seperti itu, punya arti sebetulnya itu. Baik. Makanya orang umatku kan katakan umatku gemar melupakan namaku gitu, ya. Untuk memanggil Baal. Gitu. Jangan lupa namanya. Makasih. Jangan lupa namanya. Makanya tadi saya bilang, saat kita nggak tahu apa yang harus kita katakan ketika kita menghadapi hidup ini, panggil aja dulu namanya dengan hormat, dengan penuh kasih, ya tentunya ya. Jangan bisa dicolek sedikit begini langsung mengumpat atau latah. Jangan, saudara, amit-amit ya, jangan seperti itu, ya. Jadi ini, gunakan dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, dengan penuh syukur dan sukacita saat kita menyebut namanya, ya. Next. Ya. Dalam segala hal yang telah firmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, jangan kamu menyebut nama ilah-ilah lain, jangan terdengar dari mulutmu. Konteksnya adalah
Konteksnya adalah jangan menyebut nama Tuhan yang lain waktu kita ibadah. Ya. Kalau saya lagi menerangkan kepada saudara-saudara yang lain, misalnya dewanya orang India, orang itu kan ada Krishna segala macam, saya menjelaskan, saya rasa nggak apa-apa itu, saya yakin, untuk ngasih tahu, ini loh dewanya orang ini namanya ini, dewanya orang ini namanya ini gitu. Tapi dalam konteks ibadah, penyembahan pribadi kita kepada Elohim, kepada Tuhan, jangan kita sebut lagi. Setelah kita tahu nama aslinya adalah Bapa Yahweh, panggil. Tidak ada nama yang lain yang lebih hebat dari ini. Amin, saudara. Amin. Ya. Oke. Lanjut, San. Nah, berikutnya nih. Itu tadi nama Bapa. Terus nama anak, dalam tanda kutip, Bapak ya sendiri turun dalam dunia. Namanya siapa? Yesua, Yesus atau ini nih? Yahusua. Ya. Kita tahu namanya yang benar yang mana? Yesua. Amin. Haleluya. Karena Yesua berarti Yahweh penyelamat. Ada di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Itu hanya Dia satu-satunya juru selamat. Dan Yesua juga berarti keselamatan artinya dalam bahasa Ibrani. Tanya ya. Boleh. Kalau yang Yahusua itu biasa saya Nah. baru dengar. Baik Pak, nanti ada habis ini. Jadi ini tulisannya dalam bahasa Ibrani. Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya. Ini tulisan Ibraninya begini. Yeshua. Ya. Ada yang bilang, oh ini kependekan dari Yehoshua atau Joshua, begitu. Atau ada yang bilang juga, baik Yeshua atau Yehoshua atau Joshua, ada yang namanya sama di sini. Itu sebuah nama yang sama, gitu. Tapi sekali lagi, proper name bagi Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, proper name-nya adalah Yesus. Amin, saudara. Tidak ada yang lain. Dia adalah nama yang sekaligus mengandung keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tidak ada yang lain. Ya. Oke, next. Nah ini Pak, Yahusua ini apa? Jadi ceritanya gini. Ada orang-orang yang beranggapan, singkatnya gini, oh karena Mesias itu dari Yahweh, makanya namanya harus ada unsur Yah-nya gitu, ada kata Yah gitu. Jadi langsung diada-adain Yahusua. Padahal nggak pernah ada. Kalau di sini ada yang punya teman orang Ibrani, monggo tanyain, ada nggak orang Ibrani yang nama depannya pakai Yah? Saya yakin nggak ada. Paling Yohanan. Tapi juga Itu grammarnya memang. Jadi makanya kalau Yesua itu nggak bisa dibaca ya, itu grammarnya memang Yesua gitu. Ya, gitu. Tapi juga tidak pernah ditemukan dalam naskah kuno kitab suci, nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah ditemukan. Nah, ini muncul pertama kali oleh kaum okultisme ternyata saudara-saudara. Christian Renaissance di akhir abad ke-16. Ya. Okultisme orang-orang yang menganut sihir kayak gituan lah. Tapi ngakunya sebagai Kristen juga. Dipakai sama mereka. Dan ada pengaruhnya sampai sekarang. Dipakai ulang oleh Secret Name Movement sekitar tahun 1930-an. Dalam organisasinya namanya Yahweh's Assembly in Yahshua. Agak maksa ya saudara. Ini gitu. Kalau yang suka buka YouTube tentang nama Bapa Yahweh dalam bahasa Inggris, channel-channel dalam bahasa Inggris, pasti sering nemuin yang ini. Ada kelompok orang yang kekeh namanya Yahshua. Ada. Saya sering nemuin seperti itu. Langsung saya pilih not interested. Don't recommend channel. Oke. Ya.
Karena dalam bahasa Ibrani kata Yah selalu dianggap sebagai bagian namanya, tapi diletakkannya di belakang. Haleluya, Elia, Yesaya, Yermahu, gitu ya. Iya, Zakaria. Dan sekarang nama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyah. Ada nama Bapak di situ. Ya, orang yang sangat ditakuti di dunia ini sekarang. Orang yang sangat ditakuti. Pemimpin sebuah negara kecil takuti di seluruh dunia. Nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Oke, next. Ya, ini. Jadi itu ya Pak Lim. Yahsua itu adalah karangan orang-orang saja, saya yakin. Supaya dicocok-cocokkan lah. Oh, karena Tuhan penyelamat kita adalah Yahweh, pasti namanya mengandung unsur Yah, begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu tentang nama secara singkat ya. Saya harap di sini kita semakin diingatkan lagi gitu lah. Ayat-ayatnya ini kalau kita mau membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, implikasinya kepada apa? Kepada baptisan. Ya. Yang dulu saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Cuma nggak jelas saudara, bapaknya bapak siapa? Bapak Jimmy kah? Bapak Samuel kah? Ya, Bapak Epi kah? Pak Abraham kah? Nggak jelas. Bapaknya tuh bapak siapa? Padahal di sini ditulis dalam nama bapak. Nama bapaknya harus disebut. Gitu. Makanya yang kemarin 3 saudara kita yang dibaptis disebutkan dalam nama Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Komplit, lengkap. Ya. Jangan sampai kita nerima paket komplit tapi isinya nggak komplit. Gitu. Kenapa ini penting saudara-saudara? Ini Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Misalnya coba Sam. Ya. Oke, kita kesini dulu aja. Baptis itu apa kalau gitu? Berasal dari kata bahasa Yunani koina, artinya baptiso, artinya membasuh, mencelupkan, ditenggelamkan. Jadi kalau orang nyuci baju itu emang dulu dicelupin gitu ya. Masuk benar-benar. Yang nggak masuk ke air, masih ada sisa, nggak bersih nggak kira-kira? Kalau kita nyelupin, kayak saya waktu itu kemarin nyuci ini kan harus manual ya, masukin semua gitu. Kalau saya masukinnya mas gini bersih nggak sininya? Enggak, kurang. Jadi harus dimasukin. Soal kemudian ngambang atau enggak ya terserah Pak ya, harus masuk yang jelas, gitu. Ya. Jadi baptis itu dilakukan sebagai tanda pertobatan dan pengakuan kepada alam semesta. Proklamasi saudara kepada alam semesta. Ya. Tentang adanya kerajaan Elohim. Pengakuan kita kepada alam semesta bahwa ada kerajaan Elohim. Matius 3 ayat 6, 11, 16. Dan juga merupakan perintah langsung Tuhan Yesus kepada para muridnya. Begitu. Perintah langsung membaptiskan untuk mengangkat, menobatkan kita menjadi anggota kerajaan. Ya. Next. Nah, ini kisah para rasul 19 ayat 1 sampai 7. Karena kita dalam sinode KPI ada yang namanya baptis pembaharuan. Gitu. Kenapa ada? Karena baptisan sebelumnya seperti saya cerita tadi nggak jelas, belum komplit, gitu. Tidak terdaftar di surga. Tidak terdaftar di surga. Itu yang jelas. Bapaknya nih bapak siapa? Nggak komplit banget gitu loh. Ya, ceritanya yang dijadikan acuannya adalah ini. Jadi
terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus, ya, dan dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman, penginjilan waktu itu. Dan ketika mendapati beberapa orang murid, dia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus dan menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, gitu. Dan dia berkata, Rasul Paul berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Artinya mereka sudah dibaptis belum waktu itu? Sudah, ya. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yesua sang Hamasya. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yesua. Jadi dibaptis ulang, dibaptis pembaharuan, begitu. Jadi saya, istri saya dan anak kami yang istri saya dan istri waktu itu baptis pembaharuan di Magelang. Kalau anak kami yang besar baptis yang pertama memang sudah di Magelang. Gitu. Karena saya sendiri dibaptis dulu di sebuah gereja di Bandung ini, tapi ya tidak dalam nama yang sesungguhnya. Itu. Dan istri saya juga sama, bahkan baptisan pertama Katolik ya, ala Katolik begitu. Jadi dibaptis pembaharuan. Nah waktu itu Pak Andi tanya, baptis, mungkin maksudnya baptis pembaharuan kah? Gitu. Atau memang Pak Andi belum dibaptis? Sudah, nah berarti baptis pembaharuan. Kami menyarankan memang buat yang sudah percaya, dibaptislah sebagai apa tadi, proklamasi kepada alam semesta, pengakuan kita, dan kita juga diakui menjadi anggota kerajaan surga, ya. Catatan kita tuh dibenerin, saudara-saudara. Jangan ragu-ragu, saya dibaptis 3 kali. Pertama dipercik ya. Ya. Terus ada orang yang dari aliran Pentakosta, nggak bisa dipercik itu, nggak resmi katanya. Aku harus Islam. Oke, saya Islam. Ternyata dengar kebenar lagi. Yang ketiga, 3 kali ini kan. Ya, saudara-saudara. Jadi baptisan ini meneguhkan kita untuk tercatat dalam kerajaan Dia. Amin, saudara. Ya. Buat yang bisa dibaptis, baptislah. Tapi ada tapinya, ada tantangannya. Sama seperti dengan kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, kita tidak boleh sembarangan menyebut namanya. Bahkan kita beribadah dengan nama yang lain pun kita tidak boleh. Jadi yang sudah baptis pembaharuan juga punya tanggung jawab yang besar. Sebagai anggota kerajaan Elohim juga punya tanggung jawab. Seperti Tuhan Yesus bilang waktu ditanya, kamu dan murid-muridmu bayar nggak pajak? Harus bayar pajak nggak? Terus Tuhan bilang apa? Kasih lihat contoh koin kan? Di koin itu gambarnya siapa? Kaisar. Ya udah, bayar kepada kaisar yang harus kamu bayar, dan bayar kepada Bapa yang harus kamu bayar. Artinya kita punya harga yang harus dibayar sebagai anggota kerajaan Elohim, yaitu beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Gak nyebut nama yang lain saat kita beribadah. Tidak. Gak campur-campur gitu ya, saudara-saudara. Gua lagi pengen ke gereja yang lain. Yang cuma 1 jam. Tuh. Banyak anak mudanya. Di sana kalau ibadah, habis ibadah kasih makannya steak, misalnya gitu ya. Dan jangan hanya itu yang kita cari, saudara. Tapi apa? Kita datang dengan motivasi yang benar untuk beribadah kepada
Elohim, kepada Bapa yang di dalam Yeshua Mashiach. Tidak ada yang lain. Ya. Begitu. Saya jadi ingat kemarin saya ngurusin surat untuk motor. Saya baru beli motor bekas satu lagi karena saya perlu untuk ke kebun di pelosok sana. Gitu. Kalau pakai motor yang ada sekarang pegel saudara gitu. Ini memang motornya untuk belusukan gitu. Nah, cuma motornya ini surat-suratnya harus diperbaharui. Pajaknya udah lama nggak bayar. Artinya setelah surat-suratnya diperbaharui, nanti namanya akan jadi nama kami gitu kan. Nama tertera di situ. Dan ini kurang lebih sama saudara. Kita sudah dibeli oleh Tuhan kita dengan darahnya secara lunas. Jadi kita harus menyatakan diri kita juga. Saya sudah dibeli nih. Menjadi kerajaan, anggota kerajaan Elohim. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan itu? Dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Ya, sekali lagi itu apa? Yang bisa kita lakukan sebagai proklamasi kepada alam semesta. Alam semesta itu nggak cuma bumi saja ya, langit dan segala isinya. Buat nanti adik-adik yang kali aja ada belajar astronomi, belajar galaksi lain, planet-planet lain, penciptanya satu, Tuhan Yesus. Ya, Bapa Yahweh dalam Yesus. Alam semesta itu termasuk itu. Apapun yang kita nyatakan itu dicatat di alam semesta. Gitu. Ya, baik, berikutnya masih ada. Ya, kesimpulan. Pembaptisan harus dilakukan dengan kesadaran masing-masing. Kenapa? Harus kesadaran masing-masing. Karena itu harus komitmen diri kita sendiri. Ya, harus komitmen. Contohnya kalau baptisan yang pertama yang dicatat adalah dari Yohanes Pembaptis. Dia kan manggil. Dia nggak nyeret orang untuk sini lo dibaptis lo, kan nggak kayak gitu saudara. Tapi dia manggil, gitu. Dan orang-orang digerakkan untuk juga dibaptis waktu itu dengan kesadarannya sendiri, dengan kerinduannya mereka masing-masing, memberikan dirinya untuk dibaptis. Tulis di situ memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan harus dilakukan dalam nama Bapa Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ini namanya ini ya Pak Gem ya. Harus dinyatakan. Harus ada. Dan pembaptisan sebagai tanda pertobatan berarti mengakui segala ikatan dosa di masa lalu dan memutuskannya. Ya. Untuk hidup sesuai kehendak Bapa Yahweh seperti yang dilakukan Tuhan Yesus HaMashiach. Memutuskan. Putus. Semua dosa yang di masa lalu putus. Apapun itu saudara. Putus. Kita harus mau memutuskannya. Termasuk tadi ibadah ke tempat lain. Misalnya. Yang masih nggak nyebut nama Bapa dengan benar. Masih menyebut nama Tuhan dengan nama sesembahannya suku Quraisy, gitu ya, misalnya. Ya, begitu. Tinggalkan itu, saudara. Mari kita beribadah hanya kepada Bapa Yahweh, karena Dialah Sang Pencipta langit dan bumi. Baik, habis ya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara semua saat ini. Saya yakin bukan hal baru, tapi kita tetap bisa mendapatkan kembali kekuatan dalam nama Bapa Yahweh itu pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa.